Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang peristiwa besar saat menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 23 April 571 Masehi. Sebagian ulama ada yang berpendapat Nabi lahir pada hari Senin 9 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena pada saat itu ada seorang penguasa bernama Abrahah datang ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Namun keinginan Abrahah ini dicegah oleh Allah dengan mengirimkan mereka ribuan burung ababil yang masing-masing burung membawa kerikil dari api neraka yang dilemparkan kepada mereka. Kelahiran Nabi Muhammad sudah diberitakan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga pantas para rahib pun ikut menantikan kelahiran manusia agung ini dengan melihat bintang-bintang di langit dan bertanya ke setiap orang Arab yang datang ke Syam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Dikisahkan saat-saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi menyambut dengan gembira kelahiran Rasulullah ke dunia ditandai dengan sejumlah peristiwa besar. Adapun sejumlah kejadian menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hancurnya pasukan Abrahah yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyerangan Abrahah sendiri dipicu oleh kecemburuan melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Sebenarnya Abrahah sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingan Ka'bah. Namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Itulah alasannya Abrahah bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun Allah berkehendak menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abrahah berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itulah Rabbul Ka'bah, yaitu Tuhannya Ka'bah, menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas kepala bala tentara Abrahah. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Bahkan
Hewan gajah sendiri menjadi nama surat yang mengisahkan peristiwa tersebut. Yang kedua, sebagaimana yang diungkap Makhzum bin Hani al-Makhzumi pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika, padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut selalu menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau sawah surut, sawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung. Dikabarkan pula seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Eufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Menurut penafsiran, sebuah peristiwa besar ini di penjuru Arab akan terjadi. Peristiwa dimaksud tak lain adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya Khatamun Nabiyyin. Yang ketiga, setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa saja yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surah Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat, panah-panah api, sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Diriwayatkan tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata dari hasil pengamatan mereka ditemukan bahwa di kota Makkah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja lahir ini. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya, sebab panutan alam telah datang. Artinya rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan, sehingga pantas menurutnya jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit dan mencuri informasinya. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Dr. Samia Menisi di bukunya Jin-Jin Muslim Sahabat Nabi. Yang keempat, beberapa keajaiban yang menimpa Halimah As-Sa'diyah, yaitu ibu persusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu serombongan wanita dari Bani Sa'id
datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya. Termasuk Halimah yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun dua hari berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisi yang yatim. Harapan mereka mendapat upah dari pekerjaan menyusui tak akan terpenuhi. Tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir deras. Bahkan unta yang ditumpangi mereka yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah tetapi juga kepada kabilahnya. Hal ini bisa kita lihat di sirah Ibnu Hisham. Sahabat channel Jalan Lurus yang berbahagia, selain itu di dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Sayyid Ja'far bin Husain Al-Barzanji juga disebutkan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik menjelang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasuki bulan ke-9 kehamilan, Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketenteraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi mulia. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta. Telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam, di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Pada saat itu Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sayyidah Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran 4 perempuan mulia, yaitu Siti Hawa, Siti Sarah, Aisyah, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi. Di malam itu seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Itulah beberapa peristiwa menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi peristiwa lainnya, seperti bersujudnya berhala-berhala, terdengar suara dari dalam Ka'bah, ramainya burung-burung seakan memberi salam, kondisi bayi seperti yang sudah dikhitan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepadanya, serta kelak pada hari kiamat kita dikumpulkan bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, marhaban ya Rasulullah.